Ada juga orang tertipu sama amal ibadah, sama amal tertipu, amal soleh, bos, tertipu dia. Kalau ini kita orang yang memang tertipu sama harta, benda, dunia itu penipu semua. Katanya amal soleh juga banyak orang yang tertipu dengan amal soleh. Makanya itu 3 tahap, 4 tahapan ya. Ilmu, amal, ikhlas, al-khauf. Takut kemudian terus di hati kita meskipun kita punya amal soleh, jangan merasa sudah nyaman, sudah tentram. Saya sudah sholat, saya sudah haji, saya sudah sedekah, sudah korban, sudah infak, sudah qiyamul lail, sudah puasa, sudah hafizul Quran. Harus enggak gurur ya, tertipu. Oh, bisa jadi itu. Allah kadang-kadang bisa bolak-balikan hati manusia. Makanya Nabi sering berdoa, ya muqallibal qulub, sabbir qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Subhanaka inni kuntu minal. Banyak juga orang tadinya amal soleh, di hayatnya berubah keadaannya, jadi murtad, di kafir, misalnya. Bahkan orang kafir seumur hidupnya kafir, terus dia masuk Islam, pagi masuk Islam, sore meninggal. Iman. Jadi bagi orang yang berbuat amal soleh jangan ujub, khauf. Bagi orang pelaku maksiat jangan putus asa. Rahmat Allah luas. Bisa jadi sekali jadi pelaku dosa, pelaku maksiat, suatu saat bisa Allah ubah. Jadi ini kita buat kita ya, ilmu itu ukur buat kita. Di mana diposisikan kita? Diposisikan kita di ahli ibadah. Jangan gurur ya, jangan tertipu. Sebab orang tertipu gak terbatas kepada harta benda dunia, bisa juga tertipu dengan amal soleh. Makanya itu di Quran ada kemarin yang ayatnya ya. Ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah yang di akhirat itu bakal nyata. Kalau sekarang kan cerita-cerita, nanti bakal nyata. Makanya fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sekalian tertipu dengan kehidupan dunia. Kalau yang tertipu sama kehidupan dunia kan enggak ibadah. Enggak ibadah, dia enggak kenal Allah, enggak kenal Nabi, enggak kenal Quran, enggak kenal muslim, enggak kenal sujud. Sibuk dunia. Itu tertipu dunia. Ada yang tertipu dengan amal soleh. Dia punya amal soleh banyak, dia ini. Tapi di hatinya ada ujub, ada kebanggaan. Dia lupa kalau itu semua karena Allah juga. Allah kasih dia taufik, Allah kasih dia hidayah, Allah kasih dia amal soleh. Tapi dia merasa dia kerja, dia berbuat apa. Makanya kita akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah ya, akidah kita bahwa makhluk nggak punya perbuatan pada hakikatnya. Kalau Mu'tazilah kan berkeyakinan kita punya perbuatan, yang amal soleh ya kita, jadi merasa itu tuh. Jadi ada dari segi akidah, saya sholat, saya. Kalau ada sholat apa? Bukan saya yang sholat, Allah yang gerakin saya sholat. Bukan saya yang ngaji, Allah yang gerakin saya ngaji. Saya makhluk, gak punya apa. Sebab dalam istilah ilmu tauhid namanya wahdaniyah, itu esa tunggal, ada tunggal zatnya Allah, tunggal sifatnya Allah Ta'ala, tunggal perbuatan. Ada tunggal perbuatan, di alam dunia ini nggak ada perbuatan makhluk, yang ada perbuatan Khalik. Kalau kita takwa ya Allah gitu ya, Allah yang kerjakan kita, Allah yang gerakin kita, Allah yang taufikin kita gitu. Jadi kita nggak punya, jadi nggak merasa ada amal. Makanya wajar Abdullah bin Husain bin Tahir dalam sebuah munajatnya kepada Allah, Rabbana malana amal wa kasbuna kullu hasanah. Ya Allah, kami ini nggak punya amal ibadah sama sekali. Ya Allah, nggak punya, nol besar. Jadi di hadapan Allah ngakunya nol besar, nggak punya amal ibadah. Wa kasbuna kullu hasanah. Upaya hidup kami semua dosa semua, maksiat semua. Padahal kalau kita mau baca itu biografinya Abdullah bin Husain bin Tahir, ketika Habib Abdullah bin Umar bin Yahya keponakannya pergi haji,
Di Mekah banyak ulama-ulama Mekah tanya, gimana tuh paman kamu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir? Oh, dia adalah manusia ihya yang berjalan. Jadi kalau orang bilang ihya, top itu ihya luar biasa. Kalau dari orangnya, ini dia Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang hidupnya sudah terhiasi dengan sifat-sifat terpuji dan bersih daripada sifat-sifat tercela. Akhlaknya mulia, kerjaannya takwa, zahiran wa batinan. Tapi kalau lagi berdua sama Allah, dia lagi munajat, yang punya malam. Nah, ini ya, yang merasa itu, yang merasa dan dia gurur, tertipu dia. Mana macam-macam orang tertipu. Nah, di sini Imamul Haddad ya katakan di sini katanya, kalau kita lihat bahasanya itu wa anwa'ul gurur katsiratun. Macam-macam orang yang tertipu itu banyak. Ya, di sini diantaranya wa asnaful mughtarrin, dan macam-macam atau kelompok asnaf itu kan asnaf zakat ya, ada asnaf zakat di mustahik ya. Mustahik asnaf itu kelompok-kelompok orang-orang yang tertipu minal muti'in. Oh, dari orang-orang ahli taat. Ahli taat tapi mughtar. Tertipu dia. Dia merasa dekat sama Allah, padahal dia jauh. Merasa dia punya amal soleh, enggak. Muti'in ya, muti itu ahli taat. Ya Allah. Wa minal asin, apalagi orang maksiat yang tuh tertipu, apalagi yang maksiat. Katsiratun, banyak ya Allah. Enggak sedikit, banyak itu yang ahli takwa, ahli taat. Dia merasa udah bener aja, udah cakep aja, udah nyaman. Tertipu dia. Makanya itu diantaranya kita jangan merasa aman ya. Terus udah punya ilmu, udah punya amal, udah punya ikhlas, harus ada khauf, takut terus sama Allah. Takut itu dicabut kamu. Makanya Mbak Haddad ajarkan kepada kita sering-sering baca doa Rabbana la tuzigh ba'da idh. Udah dapat hidayah jangan dikejar sesat ya Allah, niati. So, Allah bisa aja, udah dapat hidayah bisa aja Allah. Mampu aja. Kayak kemarin cerita tukang azan yang 12 tahun, gimana tuh? Azan kan 12 tahun gak dibayar lagi. Awal waktu sholatnya, ngajak orang lagi dakwah. Apa ini? Azan kan dakwah ngajak orang 12 tahun, tapi akhir ayatnya gimana? Murtad. Barsiso dan barsiso. Oh, barsiso tuh ahli ilmu, muridnya dia bisa terbang. Di akhir ayatnya gimana? Matinya di luar iman. Ahli ilmu tertipu bisa. Ahli ibadah tukang azan bisa tertipu. Ahli tafsir Taurat coba Bal'am Ba'uro, ada di Quran Bal'am Ba'uro. Iya, ulama itu, ulamanya Bani Israel, pengikut Nabi Musa, dididik, digembleng sama Nabi Musa, jadi ahli Taurat. Akhirnya gimana? Tertarik ilmunya untuk mencapai dunia, mencapai jabatan. Akhirnya dia menjadi ya anak buahnya Fir'aun. Fir'aun katakan, wahai Bal'am Ba'uro, kamu punya ismul azam ya? Iya. Coba kamu doain tuh Musa ya, biar celaka, biar sial. Berdoa untuk apa? Mendukung pemerintah Fir'aun menghancurkan ulama yang nama-nama Nabi Musa. Bagaimana Bal'am Ba'uro akhirnya keluar dari Islam? Itu ahli Taurat, ahli ilmu barsiso, ahli takwa, tadi anak muda yang azan 12 tahun. Bagi kita ece-ece, ya Allah, mau merasa punya, mabrur, tertipu ya Allah. Kita mau merasa nggak punya apa-apa kita. La syai'a ya Allah, nggak punya apa-apa kita di hadapan Allah. Yang kita punya hanya dosa, lalai, kesalahan, nggak punya. Ya, masya Allah. Nggak punya apa? Kita punya ini nih. Allah kasih kita ngaji. Allah berakin dari rumah. Allah dorong kita. Mau sholat jamaah, Allah dorong. Bangun tahajud, Allah bangunin. Mau zikir, Allah berakin. Dari Allah semua. Kita nggak ada modal. Modal dari mana? Iman aja kita dikasih Allah. Iman dikasih, takwa dikasih, badan dikasih, ruh dikasih. Nol besar kita di hadapan Allah. Nggak punya apa-apa. Sekarang mau merasa punya, ya Allah, punya iman, punya amal, punya. Dicabut takutnya Allah. Nah ini orang sombong, cabut aja. Ganti aja imannya sama kufur. Ganti aja hidayah sama zil, sesat.
dan dia husnul khatimah, su'ul khatimah. Banyak ya macam-macam orang yang tertipu tuh, dari ahli taat maupun ahli maksiat. Wa min amsal ghurur fi ahli taat. Ini ahli taat, contoh-contoh ya. Contoh-contoh kata Muhammad. Di antara contoh-contoh ghurur orang yang tertipu di dalam ahli taat, ayat lubal insan al-ilma. Rajin ngaji. Wah, mana aja ngaji? Wah, paling nih. Kajian ini hadir, kajian ini hadir, kajian. Wah, haji terus aja. Awas, hati-hati, tertipu. Ya, apa maksudnya? Kemudian ya rajin hadir ngaji, rajin hadir majelis ilmu, dihadir di sini dikatakan wa yusawwiful amal. Tapi dia tunda-tunda amal. Amal yang ntar-ntaran aja. Yang penting ngaji itu banyakin ngaji, ntar amal nanti yang wah. Kalau dapat ilmu langsung amalin aja. Jangan tunda. Ngaji dapat, amalin. Ngaji dapat, amalin. Begitu aja. Jangan tunda ngumpul, udah dapat. Ntar yang udah dapat tuh lupa semua. Kayak bab siwak aja kita lupa menutup siwak. Lu denger tuh fadilah siwak, keutamaan siwak, aduh. Tapi apa gini hari siwak kita gak pakai tuh. Ya Allah, keutamaan berjamaah, jamaah udah. Tapi masih malas aja. Keutamaan qiyamul lail, tahajud, keutamaan zikir, keutamaan ya iktikaf antara maghrib sampai isya. Wah gitu. Tapi amalnya tidak. Ya ilmu kalau gak ada amal, ya jangan jadi target. Justru target ilmu itu bukan cuma sekedar paham, tapi dipakai. Jadi jangan tertipu, yang penting udah ngaji, yang penting udah hadir majelis. Dan ada awas ya, tertipu kalau suka menunda-nunda amal. Sumayah tajju li nafsih, kemudian dia berhujjah untuk bela nafsunya. Untuk bela nafsu, dia berhujjah, berargumen ya, berdalil ya. Bima warada, dengan apa yang telah datang hadis fi fadl ilmi, keutamaan ngaji, wa fadl talabi, keutamaan cari ilmu. Wah, ngapain duha? Enggak usah duha, ngaji aja. Ngapain zikir? Enggak usah zikir, ngaji aja. Gitu. Kenapa? Karena hadisnya sekali duduk lebih mulia daripada 100 rakaat sholat sunnah. Ngapain kita duha? Enggak duha. Ngapain kita qabliyah? Ngapain kita banding? Enggak usah, kita fardu aja langsung ngaji. Enggak usah baca ratin, enggak usah baca Asmaul Husna, enggak usah salat sama Nabi, enggak usah baca zikir-zikir, hizib-hizib enggak usah dibaca. Ngaji aja fokus. Jadi cari ilmu aja. Amalnya dia. Kalau dikatakan katanya oleh Abdullah, ya. Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ayahnya bisa Syatiri bilang nggak pantas orang dikata tukang ngaji, katanya tukang ngaji, tapi begitu datang malam pulas nggak tahajud, nggak pantas tuh dapat gelar thalibul ilmi tukang ngaji. Saudara tukang ngaji, kita dapat gelar tukang ngaji jangan girang, ngapa hina kalau malam nggak pulas. Itu yang tukang ngaji, yang datangnya ngaji denger ngaji nyoret kitab, lo begini ngajarin ustaz kiai malam pulas. Nggak ada bangun-bangun malamnya, nggak ada tahajudnya. Lah yang tukang ngaji dengerin tercela, lebih gimana ustaz, mules saja malam-malam. Bahaya itu gelar ustaz ya Allah, jangan kira panggil ustaz. Bahaya, kita panggil ilmunya nangis, panggil ustaz nih. Ustaz, mau mana? Astagfirullah. Saya dipanggil ustaz, buru-buru ustaz tukang ngaji dulu, panggil ustaz. Padahal baru pimpin tahlil dong di kampung, panggil ustaz. Pimpin tahlil, ya Allah. Panggil ustaz, udah senang banget, alhamdulillah. Sekarang mama ayah udah dipanggil ustaz. Mabrur, kalau jadi tipu tuh, iya kan katanya nanti awwalu ma yud'a'il nar al ulama. Pertama kali dipanggil Allah ke neraka ulama dulu. Emang enak jadi ulama, enak sih jadi ulama, tapi hati-hati. Wahai ulama pertama kali Allah. Ya, gurur, nyari ilmu terus, amalnya kagak. Karena kadang-kadang kita kasih ya, kita dapetin sebagian santri nih, pesantren sampai 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun, pulang tak mau dapat, nggak mau nyebar ilmu, lagi pilih bisnis, berdagang, tertipu juga hati-hati, harus ambil bagian. Harusnya dagang silakan, tapi jangan korbankan syiar ilmu, intisar, dakwah, sampai ilmu. Semampu kita ada waktu, ya, ada bagian untuk dakwahnya. Gitu. Jangan suruh ngaji,
Banyak orang yang fokus ngaji nahu aja bertahun-tahun bahas nahu gak ada selesai. Hampir seumur hidup. Ya urusan nanti sombong kagak didandanin gitu. Ngaji pikir aja gak ada tasawuf-tasawufnya. Bahaya, ngerti. Bisa kayak bagus aja ke ngaji. Enggak, tapi haddad awas. Di antara orang-orang yang ahli taat adalah yang tertipu contohnya orang yang berilmu, ngaji kemana aja hadir tapi ngamalnya kagak. Ayo ngamalin. Tapi ngaji dulu, niat nih, ngaji nih kita ya Allah saya mau denger ilmu mau ngamalin, niat mau ngamalin ya Allah. Meskipun 10 kita amalin, enggak semuanya kita 10 hari kita amalin. Gitu. Jangan ditinggal total. Kalau total, maghrur, puterin, tertipu namanya guru, ya. Kemudian di sini dikatakan wa yaghfulu amma warada ya min al-dham wal wa'id syadid fi haqqi man la ya'malu bi ilmi. Yaghful ghafil lalai. Ghaflah, gaplek lalai ya. Yaghful lalai dia ya dari apa yang datang juga dari hadis tentang dam. Celaan, dicela, tentang dicela. Ya, dicela. Habis dicela ya, wal wa'id syadid, ancaman yang berat pada diri hakiman la ya'mal bi ilmi. Orang yang ngamal ilmunya, orang yang ngamal ilmunya berat. Ya, waktu apa? Wa alimun bi ilmi lam ya'malan mu'adzabun min qabli uqbatil batal. Orang yang punya ilmu enggak ngamal nanti di masuk nerakanya pertama sebelum menyembah berhala dia dulu masuk jajan neraka. Siapa deh? Ini udah tahu tukang ngaji kemarin paham kagak diamalin. Ya Allah, ya, tertipu. Masa tadi ya niat ngajar, niat ngaji, amal. Ilmu dulu benar ngaji, tapi dengan lupa amal. Usaha amal, usahakan ikhlas, tulus. Udah tulus, jangan nyaman. Khauf, takut sama Allah. Takut. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sebenarnya takut sama Allah hanya ulama. Ya, ulama asli ya, ulama siddiqin, ulama rabbaniyin. Ya, itu dia. Kemudian wa minha yang tertipu nih, di antara tertipu dari kalangan taat ayat ta'allama. Dia ngaji, belajar ta'allum. Wa yu'allima, dan dia ngajar. Kerjanya cuma 2. Ngaji, ngajar. Ngaji. Datengin kiai, datang ulama-ulama, habib-habib kiai, dapat ilmu dia ngajar. Liriyasah wa tama' finnas. Untuk mencari riasah. Apa riasah? Rois, pemimpin, kepala. Pengen dia anggap tokoh. Ngaji kemana aja pergi? Gua ngaji ya, ngaji. Ntar gua ngajar. Siapa tahu ntar di kampung jadi tokoh, jadi pentolan, jadi jawara kampung, jagoan kampung dalam agama. Tujuannya begitu. Semua guru juga terhadap tertipu dia. Pengen jadi pemimpin ya. Wa tam'a finnas, dan toma itu suka berharap sama pemberian orang untuk toma. Orang kan kalau jadi ustaz, jadi kiai, orang gampang jatuh cinta. Kalau jadi kiai, "Saudara Ustaz, dia ada jeruk. Saudara Ustaz, ini ada anggur. Saudara Ustaz, ada sate. Saudara Ustaz, ada sop." Kata, "Wah, lumayan gua ngaji nih." Wah, bener ada buahnya nih ngaji. Ilmu udah manfaat. Orang udah pada nganterin apa baik, ngasih ini, ngasih itu. Itulah ada nganterin korban, musim layak, nganterin ikan, buang buah, nganterin duren, apa aja. Cuma kagak dapat kasih orang aja begitu. Dia mah kagak ngamalin. Gitu juga orang-orang tertipu dalam ilmunya. Ya, ilmu tukang ngaji yang tertipu. Kemudian wa yadhunnu bi nafsihi, dan dia menyangka di dirinya, ini artinya annahu yata'allamu wa yu'allimu lillah. Dia ngajar, dia belajar, dia ngajar karena Allah. Dia apa sih kalau udah karena Allah? Segini sudah karena Allah. Padahal masih jauh banget, bukan karena Allah itu. Karena pengen dihormatin ngajinya, pengen dihargain, pengen dicintain, pengen diberi sesuatu sama orang. Niatnya begitu. Ya Allah, tertipu orang yang begitu. Bukan niat untuk ngamalin untuk dirinya, bedanya bener. Itu mah ilmu buat orang aja, Dia mah kagak bener. Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya, insyaallah itu tertipu ya termasuknya. Kemudian di sini wala yunakisu nafsahu, tapi dia nggak pernah kontrol dirinya, hatinya nggak pernah kontrol.
Makanya orang alim itu selain dia berhadapan sama orang, ngajar, belajar, harus ada waktu. Kata Syekh Abdul Muti, seorang alim itu wajib punya waktu khusus sama dia berdua sama Allah. Kenapa? Kontrol dia punya hati. Udah sidik loh. Udah bener, udah lillahi ta'ala, udah tulus, udah karena Allah, beneran. Itu harus ada waktu dia untuk munaqasyah sama Allah. Munaqasyah kan apa? Kalau orang kuliah ada munaqasyah ya. Orang kuliah kan mahasiswa ya. Mahasiswa depan dosen ada munaqasyah. Pelajaran-pelajaran yang udah dipelajarin kemudian untuk mendapatkan gelar itu biasanya ada tes dari dosen atau dekan, itu namanya munaqasyah. Nah, kita harus munaqasyah dengan Allah. Benar dakwah kita, ajar kita, belajar kita. Makin terus, makin meluncur, makin naik terus. Biar gak ketipu. Wala yaqtabiruha bi ahwali ahli ikhlas. Dan dia nggak pernah munaqasyah, nggak pernah ikhtibar. Ikhtibar itu ngambil pelajaran ya. Dia ngambil pelajaran dengan keadaan-keadaan orang-orang ikhlas. Makanya kita disuruh ya membaca biografinya orang-orang soleh. Kita tuh orang soleh, keikhlasan mereka, ketulusan mereka. Uwais Al-Qarni ya, orang yang tulus sama Allah. Amalnya bener-bener udah nggak ada syahwat udah pada dunia. Amal dunia udah nggak ada syahwat. Uwais Al-Qarni. Belum lagi Harith bin Hayyan. Banyak ulama-ulama. Imam Tawus, Ibnu Ghizan. Itu contoh-contoh figur ulama-ulama yang tulus. Ali Al-Khawas, Imam Sya'rani, Imam Ghazali, Imam Nawawi. Contoh-contoh ulama-ulama yang min ahli ya, min al-khair, min ahli jannah, min ahli sa'adah. Itu ulama-ulama akhirat itu contohnya. Dia nggak pernah tuh banding-bandingin. Jadi kalau banding-bandingin dia mah murid. Lah ulama bandingin sama murid. Ya bener menang ulama lah. Kamu mendingan gua punya ilmu, dia awam. Ya, dia mah sembahyang rajin juga, bajama rajin, kagak punya ilmu. Lah gua mah ustaz, kagak sembahyang jamaah juga orang apa-apa. Kan ketipu itu namanya. Ayo, ngajar bayang jamaah, bisa enggak sembahyang? Itu buat orang lah, masa gua main jamaah juga. Itu kan buat awam, lah gua udah punya ilmu ngapain jamaah. Ya, ketipu ustaz magrur nih. Ya Allah, kabur maqtan indallah ya Rabb. Ya Rabb, besar banget marahnya Allah ya, orang ngomong aja. Wa yanzuru ila kemudian wa minha di antaranya lagi itu yang berkaitan yang tertipu dari kalangan santri. Kalau zaman sekarang santri, kiai, tukang ngaji itu ketipunya di situ sama ilmu. Merasa udah punya ilmu, udah aman, nggak amal juga. Ilmu kan mulia, nggak diamalin juga nggak apa-apa. Jadi tertipu. Nah sekarang wa minha di antara lagi ayat keras salat. Ada orang yang banyak sembahyang lagi, sembahyang qobliyahnya, ba'diyahnya, rawatibnya, nawafilnya. Sembahyang. Bahkan sembahyangnya bisa dihitung udah 100 rakaat bisa kali. 100 rakaat sembahyang, pagi 5 siang 50 rakaat, malam 5 sembahyang banyak. Banyak sembahyang. Wal qiyam. Banyak qiyam lail, tahajud. Tahajudnya hampir enggak pernah tinggal. Tiap malam bangun subuh tahajudnya bangunnya sebelum datang subuh jam 4 dia bangun. Masih ada waktu 45 menit lagi. Dia wudu, dia bersih, dia sholat lagi, dia sholat malam, dia tahajud, dia sholat hajat, macam-macam sholat malamnya. Nih, golongan tertipu ya, ahli taat. Wa afrul khair, dia banyak berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Santunin yatim, orang miskin dibantu, sumbangan santunan. Tapi dia masuk neraka nih, bakal masuk neraka semua nih yang tadi nih. Orang-orang magrur kan ketipu masuk neraka. Jadi bukan cuma orang yang tertipu sama dunia doang tuh, sama dunia masuk neraka tuh, kagak sembahyang, kagak ngaji, kagak hidup sama ibadah, mati masuk neraka, tertipu sama dunia, tertipu sama amal juga sama, bisa masuk neraka. Banyak sholat, ya sholat kita masih sedikit. Tahajud, ya kita kadang seminggu nggak tahajud sama sekali. Kadang sebulan tahajud kagak, sebulan kagak tahajud. Seminggu mereka udah bener aja, udah bener gue malah orang usul kemasin ngaji, awas, nih yang tahajud tiap malam, wal qiyam, ahli qiyamul lail. Nah, apa lagi tuh? Wa afa khair, berbuat kebaikan banyak. Summa yu'jibu bi nafsi.
dibanggain dirinya dibanggain, itu bangga teman. Makanya kata setan, kalau orang nih manusia hidup di dunia, iblis pertama setan tipu biar dia diiming-iming sama dunia, tertarik ke dunia, akhirat ke depan. Kalau itu kagak lulus setan, yang kedua dah banget dah, dia sholat dah, dia tahajud dah, dia puasa dah, dia zikir dah, dia baca Quran dah. Bagaimana caranya? Biar bekas tanam ujub hatinya, berbangga dengan ibadah. Sehingga melihat orang tuh kecil, melihat orang tuh remeh, melihat orang bukan siapa-siapa. Ujub, ujub tuh meruntuhkan ya, meruntuhkan. Dulu waktu perang apa ya? Perang Badar menang. Wah, perang Badar menang. Kenapa? Karena umat Islam pada situ ngikutin Nabi. Mereka dalam keadaan Ramadan perang. Ya, menang dia. Kenapa? Karena ngikutin Nabi terus, nggak ada ujung-ujungnya. Begitu perang Uhud, nah 70 sahabat penting meninggal dunia semua. Akibatnya ujung. Yauma a'jabatkum tuh kasratukum falam tughni ankum syai'a, kata Allah. Diceritakan tuh di hari perang Uhud di mana kalian berbangga diri. Wah, ini kita menang nih. Ya, musuh sama kita udah standing. Kemarin aja Badar 300 lawan 1000, kalah yang 1000. Apalagi ini 1000 cil. Tapi kata Nabi, tetap. Kata Nabi, yang pasukan tombak panah tuh di Uhud jangan turun, tetap bertahan. Ya Rasulullah, baik, kita gak akan turun. Begitu melihat pasukan musuh, ya kecil mah, turun aja kalau udah menang mah berkenyatan. Begitu lihat pasukan musuh udah kocar kacir, ya, nah mereka udah tertarik. Wah, Goni mah udah bermata, turun. Akhirnya kata sahabat Nabi Abdullah bin Jabir, jangan turun. Ingat gak instruksi Nabi? Kan suruh jangan turun. Ini kita udah menang aja. Pada turun. Begitu turun, nggak taunya dari arah belakang pasukan musuh datang menyerang, sehingga 70 sahabat meninggal. Apa? Ada ujung. Tapi tetap ya, walaupun begitu, ini berkaitan sama sahabat, juga mulut. Kenapa? Ini memang kalau udah takdirkan buat pelajaran kita, jangan merasa ujung. Sahabat muslimin udah melakukan begitu, ada kelalaian untuk nggak ikut instruksi Nabi untuk turun, jangan turun jadi turun. Itu pelajaran buat kita. Jangan sekali-kali ujung. Adapun sahabat yang udah melakukan ini mana? Allah langsung kasih pernyataan di Quran. Walaqad afallahu anhum. Allah udah maafin semua sahabat. Kenapa? Memang Allah yang punya skenario biar mereka diperlihatkan sama Allah. Inilah orang kalau ujung begini. Ditakdirkan sama Allah sahabat ada ujub, sehingga mereka lakukan apa yang Nabi tidak perintahkan, sehingga itu menjadi pelajaran buat kita. Dan untuk kita tidak mengecam para sahabat-sahabat Nabi, Allah katakan walaqad afa'an, Allah udah maafin tuh sahabat-sahabat. Kalau sahabat-sahabat udah maafin, udah jelas dong ahlul jannah, sahabat udah dimaafin. Kita karena ngecam-ngecam gara-gara sahabat. Itu udah dapat belum? SK dari Allah, walaqad afa'ankum. Allah udah maafin kalian, belum dapat kalau kita. Kita ini belum dapat. Kita nasib kita masih ketar-ketir. Sahabat udah aman nasibnya. Sahabat kulluhum udul, kata Nabi. Sahabat tuh semua juga nyaman, aman mereka. Yang berbuat kesalahan untuk perang ini semua aman. Bahkan Usama yang bunuh orang tuh aman udah, afa'anhum, udah dimaafin. Coba jadi pelajaran, jadi tasya kita. Jangan ujub. Berapa? Ujub bisa mengalahkan segala-galanya. Amal ibadah jangan bisa bangga. Bukan kita. Yang sholat bukan kita, yang bangun malam bukan kita, yang zikir bukan kita. Taufik dari Allah, hidayah dari Allah. Allah kasih, Allah bangunin, Allah gerakin. Nah, itu tadi. Jangan merasa punya kita, ujub itu ya. Lagi juga kita mau koreksi, ibadah kita banyak cacatnya, banyak kurang ikhlasnya, banyak ngedumelnya sama Allah. Kita kadang-kadang itu aja udah jadi cacat ibadah, mau dibanggain. Ada orang ibadah 500 tahun ya, 500 tahun ibadah nggak ada maksiat. Ada tuh ulama di zaman Bani Israel ya, 500 tahun ibadahnya nggak ada maksiat.
Begitu Allah Subhanahu wa taala katakan di padang mahsyar, ya abdi, hei hamba, udkhulul jannah, masuk ya ke surgaku, bi rahmati, dengan rahmat aku ya, masuk. Ini karena udah ibadah 500 tahun ya protes juga, ibadah gua enggak disebut ya, ibadah gua 500 tahun mana? Ya Rabb, bal bi amali, saya masuk surga dengan amalku. Amalmu mah gak ada apa-apanya, rahmatku enggak, amalku 500 tahun mana? Kamu pengen tahu sedikit? 500 tahun tuh amal ibadahnya, dicolok matanya satu, ditimbang tuh nikmat mata sama ibadah 500 tahun. Ya Allah, lebih berat nikmat mata. Ibadah 500 tahun nggak bisa ngebayar nikmat mata sebelah. Bagaimana yang sebelah lagi? Udah kalau lu ngarepin amal lu neraka aja dah. Mata belum bayar nih yang sebelah lagi. Bagaimana jantung, bagaimana paru-paru, bagaimana napas, bagaimana ini kalau mau dibacain mah kita ambruk di depan Tuhan. Depan Tuhan kita mau dibacain ya nggak punya apa-apa, kita punya apa coba? Itu yang ibadah 500 tahun yang nggak ada maksiat. Lah lagi kita yang 50 tahun aja belum maksiat banyak kan namanya ibadah. Udah main bangga-banggaan, mendingan gua sama tetangga gua, mendingan gua sama dia. Ya ambruk bisa itu. Ambruk. Allah ya Rabbi, ya itu mabrur namanya, orang-orang yang tertipu. Wayanduru, dan dia melihat ila haulih wa quwwatih, bahwa dia punya daya, bahwa dia punya kekuatan, dia punya bisa, dia punya mampu ngerjain ini mah. Rasa dia ngerjain, dia mampu. Padahal kita la haula wala quwwata ya Allah illa billahil aliyyil. Enggak ada daya kita buat ngerjain taat. Wala quwata, nggak bisa kekuatan ninggalin maksiat illa billah, kecuali takdir. Allah takdirkan jadi ahli taat. Allah takdirkan kita dijauhkan dari maksiat, selamat dari maksiat. Ini benar. Dari Allah. Nggak ada ujung-ujungnya. Ente rajin banget ngajinya, rajin banget sholatnya, rajin banget dakwahnya, rajin banget ibadahnya. Alhamdulillah, hidayah dari Allah, karunia dari Allah. Begitu jawabannya. Jangan, itu rajin banget sembayangnya. Ya gua hangus langsung, habis langsung. Sirna lu baru kenal gua. Ini masih bisa jadi begini ya Bapak? Ya gua. Kalau nggak ada gua nggak jadi masih. Kalau di kampung, ya kampung beres begini kampung. Ya gua. Kalau nggak ada gua, kampung acak-acakan gua. Itu namanya ujub itu ya. Angus mudah. Itu orang udah wah hebat amat tuh. Sekampung orang yang tadinya kata sembahyang, sekarang sembahyang semua itu sekampung. Iya, lu tuh, iya gua. Kalau nggak ada gua nggak bakal sembahyang. Gua dapat situ, gua masuk ke situ, pada sembahyang, pada ngaji. Gua. Tuhan kemana? Tahu orang kenal. Angus ya, ya Allah. Ujub, bahaya, brutal. Tertipu ya. Insya Allah. Ya Allah. Wa yanduru wa apa? Alaiha. Oh, wayansa. Yang itu lupa. Dia lupa, dia melupakan dia. Melupakan apa? Melupakan minnatullah alaih, anugerah Allah atas dirinya. Dia lupa itu karunia Allah, anugerah Allah buat dia. Dia bisa dakwah, dia bisa ngajar, dia bisa sholat, dia bisa tahajud, dia bisa i'tikaf, dia bisa ini. Itu semua yang kita kerjakan dari berdoa itu sebenarnya karunia Allah. Cuma dia lupa. Gua kan jangan suka ngomong saya, gua. Itu gua bahasa itu. Gitu anak. Ini kan begitu gara-gara ngomong anak melulu. Kalau ngomong bahasa Arab semua. Emang Arab bisa, jangan ngomong bahasa Arab menatuk anak melulu. Ini kopi punya siapa kopi? Aneh, awas. Aneh mulu, aneh. Anak khairum itu entar. Kata Iblis kan begitu, anak khairum. Saya lebih bagus daripada Adam katanya. Anak. Jangan suka ngomong anak, ya Allah ya. Gitu katanya. Dia melupakan itu karunia Allah Subhanahu wa taala fi taufiqi wa hidayati. Itu bahasanya ya. Bahasa taufik itu dari Allah, hidayah dari Allah. Kita punya iman, hidayah dari Allah. Kita punya amal soleh, taufik dari Allah. Kalau nggak ada taufik, nggak ada hidayah. Kan ada tuh Alhamdulillah
bisa ngumpul di tempat ini, ya enggak? Laula an hadanallah, kalau enggak ada hidayah Allah, kita enggak kumpul di sini. Kita enggak ada di sini. Laula an hadanallah. Semua karena hidayah Allah. Wa ma kunna linahtadiya, kita semua enggak dapat hidayah laula an hadanallah. Kalau enggak dapat hidayah dari Allah, aduh, bisa. Hanya doa kunut dari Bukhari, dari kalau kita baca doa kunut dari kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Kalau sembahyang, ihdinas siratal mustaqim. Dari Bukhari kita hidayah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu siratal ladzina an'amta 'alaihim siapa tuh? Para aulia, orang saleh. Imamul Haddad nih, imam besar kita nih, Imamul Haddad. Termasuk siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ahlud dakwah, qutbul irsyad, wa ahli dakwah. Dakwanya cuma di Hadramaut, tapi tulisannya seantero dunia. Siapa yang kata Imamul Haddad? Seantero dunia kenal. Kenapa? Qutbud dakwah, ahli dakwah. Tulisannya aja bisa nganterin orang ke Allah. Ini kita nih, tulisannya dia bisa dekat sama Allah, bisa sadar kita, bisa tobat kita. Itu tulisannya. Bagaimana kalau kita ketemu orangnya, dia yang mau memakai lisannya dia? Aduh. Ahlu dakwah. Kata beliau, kalau ada orang nggak kenal sama Allah, nggak kenal sama Tuhan, orang datang ke rumah saya, ngomong 5 menit, langsung wusul ilallah. Sampai langsung ke Allah saya. Dakwah kan banyak gitu ya di Hadramaut yang tadinya ya preman-preman yang kagak kenal Tuhan, dan cuman salaman doang dikata ittaqullah, langsung pulang jadi ahli takwa. Ittaqullah, pulang jadi ahli saleh. Ittaqullah, pulang jadi nangis tobat. Begitu doang punya. Kalau kita mah ittaqullah 100 kali juga kagak takut apa ya. Emang kita cuma ngomong doang. Nah kagak ada ujung aja. Ini gua keren amat gini ya, gua tadi khotbah cakep banget khotbah. Keren tadi gua khotbah. Keren. Dari Tuhan bukan keren. Nah, itu bahasa kita semua taufiki, hidayati, taufik dari Allah, hidayah dari Allah. Wal ujub muhbitun lil a'mal. Ujub itu menghancur leburkan lil a'mal, bukan amal, lil a'mal, semua amal, semua amal sholat, amal zakat, amal haji, amal umroh, amal tahajud, amal puasa, amal zikir. Muhbitun, ujub muhbit. Mau itu habis berantakan. Kalau kocak kacir lil amal, buat amal-amal hancur lebur. Ya Allah. Au yurai bi ibadati, atau dia pamer-pamer ibadahnya, ya pamer-pamer kayak sandiwara, ibadah pamer-pamer ya. Ujub ria hancur semua. Amal ibadah hancur semua. Ria-ria. Jangan ya. Allah kontrol hati kita lagi. Allahu Akbar. Allah lihat hatinya. Nanti pamer bacaan yang merdu, hafalan yang banyak. Itu pamer, hancur, hangus, yuroni bi amalin, bi ibadati. Wa yadlu bi manzilatin nas. Dia cari-cari kedudukan di hadapan manusia, hancur juga, hampur lebur juga, hangus juga. Wa yadlu bi nafsin ikhlas. Dia nyangka dia punya ikhlas, padahal enggak, hancur. Wa taqarrub ilallah, taqarrub dekat Allah. Enggak jauh malah. Kalau ujub, kalau riya, ya, kalau pamer gitu. Waqad qala, insyaallah kita akan sebenarnya waqad qala wallahu a'lam bissawab. Jadi ini kita harus kontrol ya. Selain kita ngaji fikih, benerin wudu kita, benerin sholat kita, tasawuf, benerin hati kita. Terusin, jangan ujub, jangan riya, ya, jangan pamer-pamer. Mudah-mudahan lulus karena Allah, mudah terus mari takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat-tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Allahumma hdina min 'indik fid 'alaina min fadlik wanshur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik wa ablisna libasa 'afwik wa 'afiyatik bi rahmatik ya arhamar